Ini di stop screen dulu, nanti terus dibuka dulu baru nih. Oh iya. Di share. Gimana lagi ya? Udah belum coba? Ya ini kamu stop dulu. Stop screen. Di atas tuh ada warna merah dulu. Oh iya. Nah, dibuka dulu filenya, baru di share screen. Oh iya. Oke. Sudah, Ustaz. Ya, coba dijelaskan dulu isi RPP-nya apa? Ya, ini RPP saya, RPP pertemuan pertama bab 4 kelas 7 semester 2. Materinya tentang al-unwan, mahara istimah dan kalam. Kompetensi dasar yang ini memahami bunyi makna dan lain dari kata, frasa, kalimat bahasa Arab sesuai dengan kalimat yang berkaitan dengan topik al-unwan. Indikatornya adalah membedakan bunyi, makna, gagasan dari kata, frasa, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-unwan. Menentukan bunyi, makna, gagasan dari kata, frasa, kalimat bahasa Arab sesuai dengan topik struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-unwan. Kemudian menyebutkan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa, kalimat bahasa Arab sesuai dengan topik yang berkaitan dengan al-unwan. Kemudian mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan baik lisan maupun tulisan sederhana tentang topik al-unwan. Terus mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik al-unwan. Metode yang digunakan adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik dengan metode drill dan demonstrasi. Media yang digunakan adalah flashcard atau gambar-gambar, bahannya kertas warna, gunting, dan lem. Sumber belajar yaitu dari buku bahasa Arab, buku siswa Kemenak 2014 dan LKS. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pendahuluan, yaitu dengan mengucapkan salam, terus menanyakan kabar peserta didik, terus mengkoordinasikan suasana pembelajaran, kemudian mendiskusikan materi, selanjutnya menjelaskan kompetensi yang akan dicapai serta tujuan dan manfaat mempelajari materi atau tema, kemudian menjelaskan garis besar pembelajaran, cakupan materi serta langkah-langkah kegiatan. Selanjutnya mengamati pelafalan kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang al-unwan. Kemudian siswa menirukan pelafalan kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Selanjutnya siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan.
Kemudian menanya. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab tentang al-unwan, baik secara individu atau kelompok. Jadi guru atau saya menyuruh siswa untuk menanyakan tentang produk yang sedang dipelajari satu sama lain secara kelompok. Terus mengumpulkan informasi atau mencoba eksperimen, siswa melafalkan kata frasa tentang materi al-unwan. Siswa menunjukkan gambar peragaan sesuai bunyi kata frasa kalimat yang diperdengarkan, kemudian siswa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang disajikan. Ya, silakan. Masih mute, Bu Rina. Dengan menalar, siswa menjawab pertanyaan tentang al-unwan dengan bahasa Arab yang tepat. Saya menyajikan gambar yang berupa kalimat, siswa membacanya dengan bahasa Arab. Terus kemudian siswa menunjukkan gambar sesuai kata, frasa, kalimat yang diperdengarkan. Kemudian siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa, kalimat yang diperdengarkan. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta artinya. Kemudian siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa, kalimat yang diperdengarkan. Secara berkelompok saling memberikan pertanyaan secara bergantian seperti muhadasah. Kemudian penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian guru mengadakan refleksi dan umpan balik hasil pembelajaran. Guru mengadakan tes hasil pembelajaran. Guru mengadakan remedi bagi peserta didik yang belum tuntas, serta memberikan pengayaan bagi peserta didik yang sudah tuntas. Guru memberikan tugas mandiri baik secara individu maupun kelompok. Kemudian guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru mengajak berdoa, dilanjutkan dengan salam. Teknik penilaian 1 dengan observasi. Instrumen yang dinilai adalah sikap spiritual siswa. Apakah siswa bersyukur atau berlaku jujur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memprakarsai budaya jujur dan mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Selanjutnya, penilaian kompetensi sikap sosial. Siswa tidak mencontek saat mengerjakan tugas atau ulangan, terus menyerahkan kepada yang berwenang bahwa barang yang ditemukan, mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya, kemudian melaporkan data atau informasi apa adanya, mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimilikinya. Untuk tes, saya mengadakan tes tulis dan tes lisan. Tes lisannya berupa hafalan mufradat atau kegiatan yang saya tanya jawab dalam praktek pembelajaran itu saya nilai sebagai tes lisan. Itu, Pak. Sampun, Ustaz. Baik, tadi kan ini pembelajaran istimak dan kalam ya. Iya. Tadi alam, ya kan? Iya. Metode pembelajarannya pakai apa tadi? Metodenya dengan drill dan demonstrasi. Oke. Kira-kira temanya kan al-unwan. Ya. Itu diberi siswa
diberi kata-kata ini kayak kata-kata kunci. Misalnya kalau umpah itu kata-kata atau mufradatnya. Ya, saya mengingatkan pembelajaran yang telah dilaluinya yang tentang kata kuncinya tentang perkenalan pada bab sebelumnya. Terus maksud saya drillnya itu dalam apa kira-kira contoh drillnya. Drillnya dengan cara mengulang-ulang mufrodat. Pertama saya yang membacakan dengan siswa meniru, kemudian dan menerjemahkan, kemudian antar siswa laki-laki membaca Arabnya, siswa perempuan artinya, dan sebaliknya secara Itu berulang-ulang. kalau membaca cocok enggak ya disebut kalam? Kalau kalamnya itu ada di materi yang cara menggunakan kata tanya ma dan kam. Ya, itu yang perlu dibedakan ya. Jadi kalau istimak dan kalam itu seyogianya memang tidak menggunakan di mufradat yang ingat oleh peserta didik itu ya karena apa? Karena dia mendapatkannya produksinya itu karena mendengar dan karena membaca. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kayak tadi menerjemah itu kan nggak relevan dengan maharatul istimak dan maharatul kalam itu kan nggak lebih lebih apa relevan lagi itu bukan terjemah tetapi mengungkapkan kembali misalnya. Oke, terus kan pembelajarannya harus berbasis hot ya. Ya, kira-kira berbasis hotnya itu hotnya dalam aspek apa? Sebelumnya saya mau tanya, apa kalau berbasis hot itu harus menggunakan kata-kata yang atau menyajikan masalah berupa kata-kata atau kalimat atau bisa dengan gambar? Burina kan sudah paham metriknya belum itu ya. Ya. Ada remembering kan, ada understanding, ada analyzing, ada creating gitu kan. Ya. Ada evaluating. Ya. Itu yang lot yang apa, yang hot yang apa? Yang hot itu yang menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Ya, Oke, kan ada analyzing, ada evaluating di situ termasuk sebetulnya mendemonstrasikan. Itu hot. Jadi kan pernah baca kata-kata operasional analyzing itu apa? Kata-kata operasional apa namanya? Creating itu apa? Kata-kata operasional kan banyak tuh kata-kata misalnya mengklasifikasikan, itu kan? Iya, menyalin. Itu kan banyak. Oke, artinya apa? Kalau membuat rumusan, misalnya indikator dengan menggunakan apakah dari analyzing, apakah dari creating, itu kan berarti sudah masuk pada kategori apa? Hot, ya kan? Nanti turunannya pada materi. Jadi hot itu tidak otomatis harus berupa naratif. Iya. Itu ya Bu ya. Itu yang perlu dipahami. Tuntutan hot itu ya harus. Tapi tadi bisa dilihat dari apa namanya rumusan kata-kata operasional. Oke, tujuan pembelajarannya apa tadi tujuan pembelajaran?
Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran kosakata, peserta didik mampu melafalkan kosakata dari beberapa mufradat yang berkaitan dengan tema al-unwan dengan benar. Selanjutnya mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait dengan tempat tinggal, lokasi, nomor rumah dengan menggunakan kata tanya ma, kam, baik secara lisan maupun tulisan. Baik, saya tanya, ciri tujuan pembelajaran yang baik itu apa? Tujuan. Harus memenuhi unsur apa? Indikator. Ya, indikator kan alat ukur untuk menilainya. Enggak, membuat rumusan tujuan pembelajaran itu harus memenuhi unsur apa? Apa? Keberhasilan. Itu harus memenuhi unsur namanya ABCD. Iya. Apa coba ABCD itu? Belum tahu. ABCD itu A-nya attitude, Ya. B-nya behavior. Berarti dalam sebuah proses pembelajaran, tujuan pembelajaran itu harus ada kata yang menunjukkan attitude, behavior, perilaku. Terus apa BC, C-nya itu conditioning, kondisi, dalam kondisi apa. Terus apa namanya A, B, C, D. D-nya itu apa namanya? Apa itu singkatannya? Dedicate. Itu belum pernah dengar rumusan itu ya? Belum. Nah, waktu kemarin apa namanya perangkat apa pengembangan perangkat pembelajaran nggak dijelaskan? Enggak, Pak. Kayaknya di modul juga belum baca. D-nya itu degree tingkatan. Tingkatannya apa? Oh, level apa? Oke, nanti dianu sendiri. Oke. Baik, itu terkait RPS ya, Bu ya. Tadi beberapa. Sekarang silahkan praktek ngajar, nggak usah lama-lama, 10-15 menit ya. Ya. Jadi seolah-olah Bu Rina itu di depan kelas, di depan anak-anak. Jadi saya tak anu aja. Mic-nya off, Ustadz. Mic. Gimana, mikrofon. Bu? Oh ya. Ya. Enggak, saya seolah-olah enggak ada. Jadi ya Bu Rina ngajar di depan siswanya. Tapi di depan nih kamera. Oke, lanjut. 10 menit sampai 15 menit. Baik. Sesuai RPP yang ditulis loh ya. Ya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya ayyuhat thalib. Bagaimana kabarnya ayyuhat thalib? Bagaimana kabarnya Sobahul Khair? Baiklah. Saya absen dulu nggih sebelum kita mulai pelajaran. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Mungkin barangkali ada yang tidak masuk. Oke, materi pada hari ini yaitu tentang al-unwan. Al-unwan itu adalah alamat. Alamat. Sebelum kita ke materi, kita ingat-ingat dulu pelajaran yang sudah kita lalui
pada semester pertama, yaitu tentang perkenalan atau ya tentang perkenalan. Pada materi kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang mufrodat atau kosakata yang berkaitan dengan al-unwan, dan yang kedua kita akan belajar tentang kata tanya ma dan kam. Pada kosakata al-unwan, yang pertama adalah bitokoti syahsiyati, artinya kartu identitas diri. Kemudian makanul miladi, yaitu tempat lahir. Tarikhul miladi, tanggal lahir. Mutazawwij, menikah. Al-ismu, nama. Ad-diyanati, agama. Al-halati, status. Al-azim, sebelum menikah. Dan masih banyak kosakata yang lainnya. Saya minta anak-anak untuk menulis kosakata yang ada di buku siswa. Selanjutnya adalah tentang al-ngadad. Al-ngadad yaitu nomor. Al-ngadad, bilangan. Bilangan. Kalian anak-anak sudah menghafal bilangan 1 sampai 10? Baiklah, kalau belum kita baca bersama-sama. 0 adalah sifrun, wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arbangatun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sabngatun 7, samaniyatun 8, tisngatun 9, asyara 10. Tolong kalian hafalkan bilangan ini, bilangan 0 sampai 100. Kemudian kata tanya ma dan kam. Ma itu artinya adalah apa? Digunakan untuk menanyakan isim atau kata benda atau kata-kata yang tidak berakal. Contohnya ma unwanuka, ma rokmu baitika, atau ma ismuka. Terus kam itu artinya berapa? Adalah kata-kata yang digunakan untuk kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, misal contoh dalam bahasa Indonesia, berapa jumlah kursi yang ada di kelas, atau berapa jumlah teman kamu yang ada di kelas, atau berapa jumlah saudaramu di rumah, itu menggunakan kata tanya kam. Misalkan dalam bahasa Arab, kam ada tuh talami fi madrasatika atau fi faslika. Berapa jumlah murid di kelasmu? Terus, kam ada tuh kursi fi faslika. Berapa jumlah kursi di kelasmu? Ya, itu adalah cara menggunakan kata tanya ma dan kam. Selanjutnya, saya akan tanya kepada salah satu, kepada anak-anak, saya tunjuk satu-satu. Saya tanya, Mas Muka, Maun wanuka, Ma rokmu baitika, kam adadu ahun fi baitika. Terus setelah itu kalian coba tanya, dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompoknya 2. Saya ingin kalian menanyakan satu sama lain seperti yang sudah saya contohkan tadi.
Selanjutnya, Bu Guru punya gambar-gambar tentang mufradat yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama kepada Mas Zuhri, ma hadza surah? Hadza suratul asyari. Terus yang kedua kepada Mbak Mila, ma hadza surah? Hadza qaryatun. Terus gambar yang ketiga, ma hadza surah? Hadza madinatun. Terus kepada semuanya, ma hadza surah? Hadza surah bitaqati talibi. Ma huwa bi bitaqati talibi? Al-wahid yaitu al-ismu. Masmu al-ismu huwa Muhammad Abdullah. Rokmut tasjili adalah nomor induk. Coba dibaca dengan bahasa Arab. Yang ketiga, al-munwanu. Di mana alamat yang tertera di kartu pelajar ini? Coba sebutkan Bu. Coba sebutkan Mas Arif. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya, ada apa lagi dalam kartu pelajar ini? At-tarihu wa makanul miladi, yaitu tempat dan tanggal lahir di mana ini? Aina, Jakarta, Wahid, Yanayir, apa ini? Terima kasih. Selanjutnya saya ada gambar lagi, tolong. Ini gambar apa anak-anak? Hadza mahmulun. Selanjutnya, coba saya ingin Mas Ahmad membaca ini plang jalan. Plang jalan di sini. Asyari, cempaka baru, wahidun rokmun, arbaatun wahomsuna. Itu adalah penilaian tes lisan yang saya ajukan kepada kalian semua. Jadi kalau saya tanya, kalian menjawab, itu akan menjadi nilai tersendiri untuk kalian. Selanjutnya untuk latihan, kalian bisa buka buku halaman 87, yaitu dengan memilih pilihan ganda. Yang kedua yaitu dengan mencocokkan nomor dengan bacaannya. Berhubung waktu sudah selesai, anak-anak apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang al-munwan. Apa al-munwan itu? Alamat. Ada apa lagi? Bitokotis syahiyati artinya apa? Makanun miladi artinya apa? Tarihul miladi. Terus bahasa Arabnya 5, 3, 2, 1. Terima kasih. Hiwayatun, munwanun, rokmun, kota, profesi, jalan, desa, dekat, jauh. Ya, terima kasih.
Anak-anak, kita akhiri dulu pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk patuh terhadap orang tua. Terima kasih. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Bu Rina itu memang ngajarnya di MI itu ya? Di MI MTS. apa? Di MTS. S1-nya di mana, Bu Rina? UIN, UIN mana? Jogja. Oh, masa? Iya. Angkatan tahun berapa? Pak. Saya lulus 2010, masuk 2005. Apa? Oh, sastra. Oke. Bawa pulpen ya sama kertas ya? Iya. Coba Pak. Coba tulis ya. Coba hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Waddamu walahmul khinzir. Sudah. Coba tulisannya seperti apa? Bentar, agak ke belakang biar kelihatan. Bentar. Oh, di foto saja nanti dijapri ke saya ya. Oke. Baik. Sudah, Pak. Sudah terkirim, Pak. Ya. Baik, terakhir pertanyaan dari saya, Bu. Ya. Tina. Selama Anda jadi guru bahasa Arab, kira-kira problem terbesar dalam yang dihadapi guru bahasa Arab itu apa? Motivasi siswa, Pak. Sepertinya siswa-siswa itu seperti momok kalau pelajaran bahasa Arab. Takut. Terus yang Bu Rina lakukan apa? Saya menegaskan kepada anak-anak bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa yang sulit seperti bahasa anak-anak TK. Kalau menurut materinya gitu, seperti contohnya, di mana di rumahmu ada apa aja, gitu, ada ruangan apa aja, itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar sekali. Semuanya tahu, cuma menggunakan bahasa Arab. Ya, baik Bu Rina, terima kasih. Ya. Semoga sukses selalu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, yuk mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rekamannya di sendiri ya, disimpan sendiri. Ya. Terima kasih, Pak.